sekalian, bagaimanakah kabarmu pada hari ini? Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat dan juga semangat dalam belajar. Nah, pada edisi Marila yang ketiga ini, kita akan membahas soal-soal mengenai aplikasi fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada kesempatan kali ini, Bapak sudah memilih ada 3 soal yang harus kita bahas pada kesempatan kali ini. Soal yang pertama adalah, soal yang kedua adalah, dan soal yang ketiga adalah. Jadi dengan ketiga soal tersebut, Bapak harap kamu lebih memahami materi kita mengenai fungsi kuadrat. Nah, untuk lebih lengkapnya, coba kamu perhatikan pembahasan ketiga soal aplikasi fungsi kuadrat berikut ini. Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita tuliskan dulu diketahui, yaitu kebun teh yang berbentuk persegi panjang kelilingnya adalah 1040 meter, maka kita tuliskan K besar sama dengan 1040 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah luas maksimum, yaitu L besar. Nah, di situ kita diminta untuk mencari luas terbesar ketika kelilingnya adalah 1040 meter. Nah, kita jawab. Nah, kami ingat bahwasanya kebunnya berbentuk persegi panjang, maka rumus kelilingnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Kita tuliskan kelilingnya 1040 sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Nah, 1040 dan 2 bisa sama-sama dibagi 2, maka di ruas kiri tinggal 520, sementara di ruas kanan tinggal panjang tambah lebar. Dari situ kita dapat bentuk bahwasanya panjang tambah lebar itu sama dengan 520. Maka panjangnya adalah 520 dikurang lebar. Nah, sudah kita peroleh panjang sama dengan 520 dikurang L. Maka L besar atau luas sama dengan panjang kali lebar. Maka L sama dengan 520 dikurang L dikali dengan L. Kita tuliskan L sama dengan 520 dikali L kecil adalah 520 L kecil dikurang L kecil dikali L kecil adalah L kecil kuadrat. Nah, maka kita peroleh bisa kita tuliskan kembali menjadi negatif L kuadrat ditambah 520L. Itu merupakan persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat dalam variabel L. Kita tuliskan bentuk persamaan kuadratnya adalah negatif L kuadrat tambah 520L sama dengan 0. Nah, dari situ kita dapat bahwasanya A-nya adalah negatif 1, kemudian B-nya adalah 520, dan C-nya sendiri adalah 0. Nah, supaya kita memperoleh luas maksimum, maka kita ingat nilai optimum waktu belajar titik puncak, di mana untuk mencari nilai optimum kita gunakan rumus negatif D per 4A. Maka itu kita terapkan ke dalam kasus ini, yaitu untuk mencari luasnya. Maka kita tuliskan L sama dengan negatif D per 4A. Kita tuliskan sama dengan negatif, ingat nilai diskriminan adalah B kuadrat dikurang 4AC. Itu semua jadi per 4A. Nah, nilai A dan B tadi kita substitusikan ke persamaan tersebut atau ke rumus tersebut. Kita tuliskan menjadi negatif 520 kuadrat dikurang 4 kali negatif 1 dikali dengan 0 per 4 dikali negatif 1. Kita tuliskan menjadi negatif 520 kuadrat. Karena di sebelah kanan itu hasilnya 0 ya, maka pada penyebutnya tinggal negatif 4. Kita tuliskan kembali menjadi 520 dikuadratkan adalah negatif 270.400, itu negatif ya, per negatif 4. Nah, itu kita bagikan, nanti hasilnya harus positif, yaitu positif 67.600. Jadi luas maksimum dari kebun teh tersebut adalah 67.600 meter kuadrat. Nah, untuk nomor 2, di situ diberitahu bahwasanya bola tersebut dilemparkan vertikal ke atas dengan persamaan negatif 3T kuadrat ditambah 72T. Nah, dari situ kita peroleh A-nya negatif 3 dan B-nya adalah 72. Jadi untuk mencari tinggi maksimum dan waktu yang diperlukan, kita ingat nilai optimum, yaitu nilai optimum itu dicapai saat X-nya adalah negatif B per 2A. Jadi pertama kita cari T-nya atau waktunya, itu saat negatif B per 2A. Maka dituliskan kembali menjadi negatif 72 per 2 dikali negatif 3. Dituliskan kembali menjadi hasilnya semua adalah 12. Jadi tinggi maksimum nanti itu dicapai ketika waktunya atau pada waktu 12 sekon. Jadi ketika waktu 12 sekon kita bisa mencari nilai tinggi maksimumnya.
Sehingga T sama dengan 12 tadi kita gantikan saja ke dalam rumus tersebut, yaitu HT sama dengan negatif 3T kuadrat tambah 72T. Kita gantikan menjadi H12 sama dengan negatif 3 kali 12 kuadrat ditambah 72 dikali 12. Sehingga H12 sama dengan negatif 3 dikali 12 kuadrat itu semua hasilnya adalah negatif 432 ditambah 864. Jadi tinggi maksimum yang bisa dicapai nanti adalah 432 meter. Atau bisa juga kita gunakan langsung rumus nilai optimum, yaitu negatif D per 4A. Soal yang ketiga adalah balon udara jatuh dari ketinggian 25 kaki dengan fungsi negatif 24T kuadrat tambah 216T. Dengan H adalah tinggi balon setelah T detik. Yang ditanya kapan balon ini akan mencapai tanah. Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita tahu bahwasanya ketika balon udara mencapai tanah berarti tinggi balon di situ adalah 0 meter. Kita tuliskan dulu rumus fungsinya, yaitu HT sama dengan negatif 24T kuadrat ditambah 216T. Ingat tadi bahwasanya balon tersebut mencapai tanah berarti H-nya harus sama dengan 0. Maka bentuk fungsi kuadrat itu bisa dituliskan menjadi negatif 24T kuadrat ditambah 216T harus sama dengan 0. Nah, bentuk tersebut kita faktorkan. Kita keluarkan negatif 24T dikali dalam kurung T dikurang 9. Ya, dikurang 9 ya. Kurang 9 sama dengan 0. Nah, dari situ kita akan memperoleh nilai T-nya, itu yang untuk T pertama atau T1-nya adalah sama dengan 0, atau nilai T keduanya adalah 9. Jadi kita harus mengambil T yang positif, yaitu T sama dengan 9. Jadi waktu yang diperlukan balon untuk mencapai tanah itu adalah setelah 9 sekon atau setelah 9 detik. 1, 2, 3, come on! Nah, agar kamu lebih memahami aplikasi dari fungsi kuadrat dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kamu kerjakan latihan berikut ini. 1, 2, 3, come on! Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini dalam membahas 3 soal aplikasi fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Kita bertemu pada edisi Marilah selanjutnya, yaitu mari latihan pada bentuk dan soal-soal yang berbeda. Tetap belajar di rumah, jaga kondisi kesehatan, dan pastinya salam sehat.